Selamat siang untuk teman-teman semua. Selamat siang. Siang untuk Selamat Iya, siang. Selamat siang. siang juga untuk semua yang menonton presentasi kami pada saat ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk melakukan presentasi hasil dari diskusi kami. Dari topik yang kami kerjakan adalah topik 5, menuju sekolah damai, sekolahku yang damai. Pesan kunci, komunikasi positif adalah kunci terwujudnya budaya damai di sekolah. Anggota kelompok kami, 1. Stefanus Sandung, 2. Sudarmono, 3. Tin Minarsih Astuti, 4. Widya Rizky Vinuarti, 5. Vuri Handayani, 6. Yeni Astuti, 7. Yohanes Gabriel Magut. Capaian pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai dari topik 5 ini yaitu mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Konsep yang pertama, menjaga sekolah damai. Untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan, juga ancaman. Dengan demikian, risiko menjadi kecil. Ancaman eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Kerentanan adalah internal, bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu diperbaiki di sekolah. Kapasitas adalah kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di sekolah. Konsep yang kedua, membangun sistem meningkatkan kapasitas. Dari konsep 2 ini, ada 2 dasar yang kami diskusikan. Yang pertama, dimensi budaya damai di sekolah. Dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut antara lain kedamaian dan anti kekerasan, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Yang kedua, dasar sekolah damai. Sekolah ramah anak merupakan model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF yang menjadikan konsep ramah anak sebagai dasar dengan menyediakan sekolah yang nyaman, aman, dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan yang memadai. Prinsip utama sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak, sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak harus dilindungi. Konsep yang ketiga, kerentanan perundungan. Perundungan adalah perilaku agresif dengan bentuk kekerasan spesifik yang bertujuan untuk menyakiti atau mengganggu. Dampak dari perundungan, korban menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri, penurunan harga diri, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu, melukai diri sendiri, gangguan makan, mimpi buruk, tidak mau bersekolah, sulit fokus ketika belajar, atau sering bolos. Konsep yang keempat, kerentanan kekerasan seksual. Melalui video tentang kerentanan kekerasan seksual, adapun kerentanan dalam hal kekerasan seksual yang kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan, karena anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual.
Konsep yang kelima, kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Kerentanan yang lain adalah diskriminasi, yaitu pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya pemaksaan, memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Aplikasi, ancaman, kerentanan, dan risiko yang ada di sekolah. 1. Maraknya siswa yang meminum minuman keras atau alkohol. 2. Rendahnya sikap tidak menghargai oleh peserta didik terhadap guru dan sesamanya. 3. Perundungan yang terjadi di sekolah. 4. Kekerasan seksual dengan cara menyebarluaskan video seksual kepada teman-teman dan pihak-pihak yang lain secara tidak bertanggung jawab. 5. Adanya perselisihan antara peserta didik. Yang kedua, program apa saja yang sudah ada di sekolah Ibu Bapak untuk menumbuhkan sekolah damai. Yang pertama adalah sekolah ramah anak. Dalam sekolah ramah anak, di pelajaran pertama, pelaksanaan proses belajar mengajar yang ramah anak. 2. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan sekolah ramah anak. 3. Sarana dan prasarana yang ramah anak. 4. Konsep sekolah ramah anak. Bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. 5. Peran penting masyarakat sekitar, orang tua, dan sekolah. Program yang kedua, Citizen Art, yaitu upaya preventif atau pencegahan perundungan dengan membuat poster-poster manual maupun digital yang disosialisasikan atau disebarkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bermitra dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menanggapi segala persoalan dengan bijak. Yang kelima, kolaborasi antara guru dan peserta didik. Program yang ingin dicapai atau diharapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai. 1. Budaya damai anti kekerasan. 2. Menerapkan gerakan disiplin sekolah. 3. Menciptakan lingkungan dan budaya yang positif. 4. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, cinta damai, peduli lingkungan. Evaluasi dan penutup. 1. Terbentuknya sikap toleransi atau menghargai antar sesama. 2. Melahirkan peserta didik yang bertanggung jawab. 3. Terciptanya suasana yang kondusif di lingkungan sekolah. 4. Peserta didik memiliki rasa bagian dari sekolah itu sendiri. 5. Terbangunnya relasi kekeluargaan di lingkungan sekolah. 6. Menjadikan sekolah sebagai sarana pendidikan yang aman, nyaman, dan toleran. 7. Membimbing dan membina siswa dalam pembelajaran dengan kasih sayang tanpa kekerasan. 8. Memberikan dan menghargai hak pendidikan semua anak, tanpa memandang latar belakang, suku, ras, dan agama. 9. Menjadikan sahabat dalam perbedaan dan keberagaman, serta selalu menjaga suasana damai. 10. Menjunjung tinggi kedamaian, menghargai perbedaan, dan menjaga ikatan persaudaraan di lingkungan pendidikan. Demikian presentasi kami atas tugas kelompok kami. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan limpah terima kasih. Sekian.